Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Jadi bagaimana kita membangkitkan hormon tadi? Ya tadi, kita perlu memiliki hati yang bergembira. Itu pengaruhnya kepada muka yang cerah, yang merona, yang berseri-seri. Nah, gimana caranya? Ini di sini dikatakan Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan. Ya. Garis bawahi perkataan yang menyenangkan. Saudara, kira-kira perkataan apa yang menyenangkan dirimu? Mungkin masing-masing punya kriteria sendiri-sendiri. Mungkin wanita seneng kalau ada orang ngomong, ini kamu kok awet muda. Oh, kamu kok tambah cantik. Seneng gak kalau wanita digituin? Pasti seneng. Tapi apakah orang lain selalu mengatakan seperti itu? Orang lain justru ketika ketemu, kowe kok tambah lemo. Rambutmu kok putih. Mukamu kok tambah keriput. Malah gak menyenangkan, saudara. Nah, bagaimana kita mendapatkan perkataan yang menyenangkan? Jangan andalkan orang lain. Mulai dari andalkan diri sendiri. Jadi mulailah berkata sesuatu yang menyenangkan dari lidah kita sendiri. Kenapa? Lidah kita punya yang namanya power. Hidup dan mati dikuasai lidah. Alkitab mengatakan gitu. Siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Lidah kita punya power, lidah kita punya kuasa. Jadi apa yang kita katakan itu akan terjadi. Jadi mulailah berkata sesuatu yang menyenangkan diri kita sendiri. Siapa yang ngomong? Ya kita ngomong sama dirinya sendiri sambil ngaca. Ya. Ini Pak Wewen, ngomong sama diri sendiri sambil ngaca. Wen, nah, kamu tetap ganteng lah Wen. Usiamu tambah tapi gantengmu tambah juga. Kan ngomong sendirian. Gak apa-apa. Wen, usahamu maju Wen. Keluargamu diberkati. Mulai dari diri kita. Kemudian kalau ada orang ngomong tentang sesuatu yang negatif, tentang usaha pekerjaan, misalnya tanya ya, gimana Pak Wen usahamu? Jangan sekali-kali ngomong, waduh usahaku lagi sepi. Jangan, itu ngutuk usahanya sendiri namanya. Itu bukan perkataan yang menyenangkan, itu malah ngutuk usahanya sendiri. Lebih baik ngomong, oh puji Tuhan. Walaupun mungkin keadaannya belum stabil atau belum maju. Ingat, perkataan kita punya power. Ditanya, aduh gimana suamimu? Jangan kan, waduh suamiku semakin payah. Ingat, perkataan adalah doa. Jangan heran yang punya suami semakin payah. Karena ketika ditanya orang, itulah ucapanmu. Jadi walaupun suaminya lagi payah, lebih baik jawab, oh puji Tuhan, suamiku luar biasa. Semakin baik, semakin sayang sama saya. Amin. Loh kok gak ada yang amin? Ingat, perkataan kita itu ada powernya. Demikian juga suami kalau ditanya, piye toh istrimu? Waduh istriku semakin cantik, umurnya bertambah, tapi semakin luar biasa. Semakin dewasa, gede dawalan rosa. Maksudnya gede atine, ya, dawa umure rosa kerjane. Saudara. Jadi pikirannya lebih baik jawab yang positif karena perkataan kita bisa membalikan keadaan Bapak Ibu. Biar anakmu, waduh anakku semakin susah diatur. Coba, apalagi orang tua terhadap anaknya itu punya kuasa. Jadi walaupun kita punya anak susah diatur lebih baik, oh puji Tuhan anakku baik, nurut sama saya. Karena itulah doa kita, itulah keinginan kita. Kita rindu anak kita itu mau diatur. Jadi kalau ada orang tanya, walaupun kenyataannya belum mau diatur, lebih baik kita mengatakan, puji Tuhan, anakku luar biasa. Jadi kita belajar mengatakan sesuatu yang memang paling tidak menyenangkan kita. Puji Tuhan kalau kita mengatakan sesuatu yang bisa menyenangkan orang lain. Ya, puji Tuhan. Tapi mulai dari diri kita perkataan yang menyenangkan. Di situ dikatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Ya, ada di sini yang jual madu? Kalau madu pada sarangnya, itu pasti madu asli, madu murni.
Kalau madu murni itu punya khasiat yang luar biasa. Kalau madu yang sudah ditaruh di botol, ya, dijual di toko-toko, pasti sudah campuran saudara. Ya. Berapa persen yang asli ya nggak tahu, yang tahu ya yang nyampur. Tapi kalau madu pada sarangnya itu punya khasiat luar biasa. Di Alkitab diceritakan Yonatan saudara anaknya Saul ketika dalam peperangan dia lelah, letih, lesu, mata kabur. Ketika dia melihat ada sarang madu, masih ada madunya di tanah saudara. Ambil pakai tangan, cedok pakai tangan, lalu dimakan. Ketika dimakan langsung bekerja. Wih, tenaganya pulih. Mata yang lamur, yang kabur langsung cerah. Itu khasiat madu. Nah di situ dikatakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Makanya mulailah berkata tentang yang menyenangkan paling enggak kita menyenangkan diri kita sendiri dengan perkataan kita.